Kebun sekolah sebagai ruang terbuka hijau di lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran dan penelitian. Ekosistem darat buatan, yaitu kebun sekolah, merupakan mikrokosmos yang kompleks, dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan dan hewan, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik seperti tanah, air, dan cahaya matahari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur dan fungsi ekosistem daratan di kebun sekolah, serta menganalisis faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di dalamnya. Komponen abiotik dan kondisinya, yang pertama suhu. Suhu di kebun sekolah sekitar 29 derajat Celcius dipengaruhi oleh faktor cuaca dan lokasi geografis. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan udara di kebun sekolah sangat relatif karena dipengaruhi oleh faktor cuaca dan vegetasi. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Intensitas cahaya matahari di kebun sekolah bervariasi, dipengaruhi oleh penduduk pohon dan struktur bangunan. Yang keempat adalah jenis tanah. Jenis tanah di kebun sekolah sangat subur. Yang kelima adalah ketersediaan air. Ketersediaan air di kebun sekolah dipengaruhi oleh mata air dan curah hujan. Selanjutnya adalah komponen biotik di kebun sekolah. Yang pertama, tumbuhan. Kebun sekolah umumnya memiliki berbagai jenis tumbuhan seperti pohon jambu, bunga bugenvil, pucuk merah, ketapang, pohon pisang, jagung, sayur kacang panjang, tomat, bawang daun, terong, selada. Fungsi tumbuhan itu berperan sebagai produsen, menyediakan makanan bagi hewan dan pengurai. Adapun jenis hewan yang ada di kebun sekolah seperti kupu-kupu, ulat, belalang, kepik, semut, serangga, laba-laba, dan bahkan capung dan kodok. Nah, hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen, yaitu membantu dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji pada tanaman. Selanjutnya ada pengurai. Pengurai di kebun sekolah meliputi jamur, bakteri, dan cacing tanah. Pengurai berperan penting dalam menguraikan sisa organisme mati, mengembalikan nutrisi ke tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Komponen biotik dan abiotik di kebun sekolah saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air dan nutrisi dari tanah untuk tumbuh. Hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan dan tempat berlindung. Pengurai menguraikan sisa-sisa organisme mati, mengembalikan nutrisi ke tanah yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Jadi kesimpulannya, ekosistem daratan di kebun sekolah merupakan ekosistem yang kompleks dan dinamis, dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan pengurai serta dipengaruhi oleh faktor-faktor abiotik. Terdapat interaksi kompleks antara tumbuhan, hewan, dan pengurai, seperti rantai makanan, kompetisi, dan simbiosis. Keanekaragaman biotik dipengaruhi oleh interaksi ini. Komponen biotik di hutan sangat beragam. Yang pertama, tumbuhan. Tumbuhan yang saya temukan seperti rumput dan pohon-pohon besar. Nah, selanjutnya ada hewan. Hewan yang saya temukan seperti ulat, laba-laba, serangga, semut, dan bahkan burung. Selanjutnya, pengurai. Pengurai yang saya lihat di sini banyak sekali jamur dan bakteri. Komponen abiotiknya meliputi tanah, bebatuan, dan iklim.